cukuplah kasih karunia-Mu untuk setiap kami Tuhan. Karena dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan sempurna. Kuasa Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu Tuhan terpancar dalam hidup kami. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. Everything I need. Let's sing together. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. Everything sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan Christ is enough for me. Christ is enough. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Amen. Christ is enough for me. Christ is enough. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Saudara-saudara buat Tuhan Yesus, karena bersama Christ. Oh, Christ is enough for me. Amen. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Oh, everything I need. Christ is enough. Enough for me. Amen. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Apakah kita sudah mengenal dengan benar tentang Tuhan dan jalan-jalannya? Mungkin kita hanya cuma tahu, kita hanya mengenal sebagai Tuhan Juru Selamat. Terus kita menjadi orang Kristen percaya dan ibadah. Namun kita kerap kali tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Perintah-perintahnya. Akhirnya kita terjebak dalam ritual agamawi. Inilah waktunya kita mengenal Tuhan dengan baik. Bukan untuk percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Namun mengikuti langkah-langkah perintahnya. Bahkan juga jalan-jalannya. Sebab itu dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Kita percaya melalui dia kita masuk surga. Tapi kita tidak pernah mengikuti jalan kebenarannya. Dan kita tidak pernah hidup di dalam kebenaran firman Allah. Marilah di akhir zaman ini. Waktu sudah sangat dekat. Masakah kita tidak mau sungguh-sungguh untuk menukarkan sekian puluh tahun, mungkin tidak sampai 20 tahun. Dengan kehidupan yang kekal luar biasa. Jangan sampai kita menjadi orang yang terkemudian, yang di belakang, yang tertinggal. Karena kita bangga bahwa aku sudah memulai dengan baik. Tapi apakah kita mengakhiri dengan baik? Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini kalau kami boleh ada di rumah-Mu. Bukan hanya sebagai orang yang percaya kepada Engkau, tapi orang yang ingin mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Supaya kami masuk di dalam jalan-jalan Tuhan. Tidak ada kebanggaan Tuhan selain daripada kami ingin mengikuti jalan Tuhan. Memberkati kami semua di tempat ini. Menyucikan kami semuanya. Membuka hati kami. Hati nurani kami, pikiran kami. Supaya firman-Mu yang suci, yang kudus. Boleh masuk di dalam hati kami dan berbuah. Kau memberkati kami dalam kesukaran. Engkau menyembuhkan kami ketika kami sakit. Tuhan, Engkau memulihkan kami ketika kami dalam kelemahan. Bahkan ketika kami lemah, kami tidak mampu, Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan adalah pelita, terang bagi jalan dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Puji Tuhan. Apakah kita ini sudah mengenal Tuhan dengan benar? Jangan-jangan kita hanya menjadi orang percaya saja. Kemudian iman kita ya seperti itu saja. Kalau kita mengenal Tuhan, salah satu yang kita harus pikirkan dan renungkan dengan baik. Apakah kita pernah merenung bahwa Tuhan itu maha hadir dan maha kudus? Oh, saya tahu Pak, hanya tahu, mengenal enggak gitu saudara. Kerap kali kalau saya lihat di mana-mana, bukan di gereja ini, tapi di mana-mana juga. Orang cuma tahu Tuhan, ya tahu dia maha hadir. Dia maha kudus, ya tapi tidak pernah mengenal jalannya. Kalau maha hadir berarti dia ada dalam setiap kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, ketika kita tidur, ketika kita bangun, ketika kita berjalan,
ketika kita dalam kesukaran, ketika kita diberkati, ketika kita jatuh, Dia maha hadir. Oh, saya tahu Pak maha hadir, oke. Bisa enggak menghargai kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita? Bisa enggak iman kita itu menghidupkan Dia yang telah hidup di dalam hidup kita? Dia itu hidup bukan mati. Namun kita kerap kali membuatnya Dia tidur di dalam hidup kita. Iman kita tidak menghargai kehadiran Allah. Tapi kita percaya Immanuel. Tapi hidup kita ini kerap kali menjadi orang yang seperti dunia. Bayangkan kalau kita berjalan dengan seseorang. Dan orang itu orang besar. Oh, langkah kita, pakaian kita, gaya kita. Itu berbeda. Dan Tuhan itu maha hadir. Dalam kesukaran saudara, dalam semuanya. Dan Dia mau terlibat. Oke, saya percaya Pak sekarang. Oke, saya percaya. Kalau Dia maha hadir, Dia maha kudus. Mengenal enggak gitu loh. Saya tahu Pak, Dia maha hadir. Apakah menjiwai? Oke, menjiwai. Kalau engkau menjiwai bersama dengan Tuhan, aku tidak takut bahaya. Betul. Apakah engkau menjaga kekudusan? Kalau Dia maha hadir, Dia itu maha kudus. Kita tidak mungkin menjadi maha kudus. Minimal kita mencintai kekudusan. Tidak ada kepalsuan dalam hati kita. Tidak ada kemunafikan dalam diri kita. Banyak sekarang orang-orang kosakata khotbahnya, wah dia putar-putar. Ya putar-putar seperti itu. Tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Tidak mau dekat dengan Tuhan, cuma ngomong kita dekat, kita bergaul. Itu slogan. Tapi dalam kehidupannya penuh dengan riak-riak duniawi. Penuh dengan kata-kata yang untuk egonya sendiri. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, lihat aja. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenalilah Tuhan Allahmu, Dia Allah maha hadir. Dalam setiap waktu, di setiap tempat, dalam situasi apapun, Dia maha hadir. Dan hargailah, hormatilah kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Terlalu banyak egonya ini. Kita harus bisa menghargai dan menghormati melalui kehidupan kita betul-betul respect. Dan kita mulai belajar untuk mencintai kekudusan. Itu yang paling penting. Oleh karena itu mari kita lihat tema kita hari ini, yaitu iman mengenal Tuhan dengan benar. Iman mengenal Tuhan dengan benar. Apa yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ketika dia melihat Yesus dari jauh dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh umat manusia. Kemudian waktu dia membaptis Yesus, dia lihat itu merpati turun. Dan dia mengenal Yesus itu Mesias. Tetapi waktu dia mengenal, kemudian suatu saat saat itu dia akan dipenggal kepalanya. Dia masih kirim perantara untuk datang. Apakah engkau ini yang aku harus tunggu? Ataukah yang lain? Yesus cuma memberikan firman saja. Kata-kata itu. Akhirnya dia yakin. Artinya di sini, mengenal itu bukan hanya cuma percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika kita situasi sulit, apakah kita lebih mengenal kehadirannya dalam hidup kita? Kita sedih, dia sedih. Kita menangis, dia menunggui kita. Kita sakit, dia ada di samping kita. Kita tidur, dia menjagai kita. Tetapi ketika kita diberkati, kita meninggalkan dia. Walaupun dia mengikuti, bukan di depan, tapi di belakang. Seperti orang yang tidak dihargai lagi.
pikiran kita, kata-kata kita terlalu jumawa. Tetapi kita lupa bahwa kita ini manusia biasa. Yang suatu saat kita sakit, kita mati, gak bisa apa-apa. Saya teringat ada seorang pemuda. Muda ini ya waktu itu ya sekitar umur 23. Belum menikah. Dia pengusaha tambak. Dia sering lewat di depan ketika saya khotbah. Dia kenal, oh Ko Fengki, tapi tidak pernah nyapa. Tapi ketika saya keluarkan, oh Ko Fengki berkhotbah, iya, saya begitu. Kapan kamu datang? Ya, nanti masih sibuk. Masih sibuk. Tapi dia bilang, aku percaya doakan, tapi masih sibuk. Saya tidak tahu berapa lama, kok nggak dengar dia di mana ya? Saya dengar ternyata dia ada di rumahnya. Di rumahnya kenapa? Tidak bisa pergi, tidak bisa. Kenapa? Kecelakaan. Ternyata dia nabrak truk yang tidak ada lampunya. Dia tabrak, saudara. Kakinya patah, tangannya patah semua. Jadi kakinya digantung satu. Satunya ditusuk pakai besi-besi. Karena sudah hancur. Tangannya nggak bisa goyang satu. Jadi terlentang. Tidak bisa bergerak. Cuma digantung. Dan alasnya itu alas dari tempat tidur dari air. Saya melihat itu dia menangis. Dia berkata, oh Fengki, aku gak bisa ke gereja. Dulu aku punya kesempatan, aku gak ke gereja. Tapi penyesalan tidak ada gunanya. Suatu hari kita akan menyesal. Mungkin bukan seperti orang ini. Menyesal, Tuhan, kenapa aku dulu gak sungguh-sungguh? Tuhan, kenapa aku dulu kecewa sama kamu? Tuhan, kenapa ketika Engkau berkati aku mulai sibuk? Dan sebagainya. Suatu hari kita akan menyesal. Karena perjalanan hidup itu selalu ada hal. Sebab itu iman mengenal Tuhan dengan benar. Dia hadir di samping kita. Dia selalu hadir. Dan dia Allah Maha Kudus. Kuduskanlah hatimu. Kita lihat. Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau setiap orang menyadarin Allah Maha Hadir dan Allah Maha Kudus. Seperti yang nyata begini. Saya yakin setiap orang hidupnya pasti bisa berubah total. Bukan sebagai orang Kristen saja. Namun sebagai orang yang betul-betul mencerminkan Kristus di dalam dirinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ini sekarang banyak penyesatan. Banyak penyesatan, orang muncul tiba-tiba di media. Gak tahu dari mana, pokok modalnya berani, modal bagus. Nyontek sana, ayat ini ngomongnya, pokoknya sudah punya trik-triknya. Sedangkan pendeta yang bagus, mulai ikut-ikutan duniawi. Jadi sudah tidak karuan semuanya. Harusnya seseorang itu harus kembali kepada posisinya. Pendeta harus menunjukkan kependetaannya dekat dengan Tuhan. Supaya ada perbedaan antara orang yang cuma asal ngomong yang pintar, gayanya bagus. Dengan orang yang punya isi, itu beda. Ternyata pendeta yang punya isi, dia tidak menunjukkan isinya. Dia ikut glamor. Ini yang salah. Makanya penyesatan sudah mulai macam-macam. Belum tentang doktrin-doktrinnya. Ngomong tumpang tindih semuanya. Apa yang diomong sekarang nanti bulan depan beda lagi bertentangan. Tapi orang tidak lihat pengajarannya. Cuma lihat cara ngomongnya, fasinya, gayanya. Harusnya orang itu melihat isinya orang itu. Kalau orang berisi itu berbeda. Dua. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu gilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Jagalah dirimu.
Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Harus ada peneguran. Dan jikalau dia menyesal, ampuni dia. Nggak boleh takut untuk menasihati seseorang. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali. Sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu. Dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Apakah dia tidak punya iman? Punya. Percaya makanya jadi murid. Percaya makanya jadi rasul. Ketika jadi rasul, jadi murid, masih minta tambah iman. Karena dia belum mengenal sesungguhnya. Dia hanya cuma mengenal sebagai Tuhan Juru Selamat. 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kecil. Ternyata mereka nggak punya. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Bagaimana ketaatan itu? Berkata kepada pohon, itu memang bisa terjadi sesungguhnya. Tapi tidak perlu itu dipaksakan. Kalau dipaksakan setiap orang akan pindah-pindah semua. Pindahkan tanaman semua. Tapi itu terjadi. Tapi kenapa Pak? Kok 1.000 orang gak 1.000? 1 juta belum tentu 1 yang bisa lakukan itu. Padahal itu mungkin. Tapi yang jelas itu adalah perubahan posisi. Yang gak mungkin bisa menjadi mungkin. Artinya kalau kita hidup kita lama. Jangan bilang pohon ini kita pindahkan. Kita yang harus dipindahkan diri kita. Iman kita memindahkan dari orang yang percaya biasa menjadi orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita harus memindahkan posisi kita dari orang yang memandang Tuhan, dari yang percaya hanya cuma tepuk tangan berdoa, menjadi orang yang bersama dengan Tuhan. Kita harus memindahkan posisi kita dari penonton gitu, menjadi pemain bersama dengan Tuhan. Dari pengkritik menjadi orang yang melakukan firman Allah. Dari orang yang berdosa, dari orang yang ragu-ragu, dari orang yang munafik, dari orang yang macam-macam, saudara. Dipindahkan. Dipindahkan tuh gimana? Kita ini kadang-kadang punya pikiran. Ikut Tuhan gini-gini aja. Males. Nah itu dipindahkan. Ketika kita ada kata-kata buruk itu dipindahkan segera. Melalui iman kita kepada Tuhan. Hai percuma ikut Tuhan gini aja. Pindahkan langsung. Tidak percuma, sangat berguna. Katakan amin dulu saudara. Itu perlu. Mungkin saudara berkata gini. Ya tetap aja gini. Ya ke gereja lagi. Ya cukup bosan, jenuh. Pelayanan jenuh. Dipindahkan menjadi orang yang rindu. Amin. Itu kita harus pindahkan melalui iman kita. Jangan memindahkan satu barang ke tempat lain. Itu mungkin. Kata Tuhan itu mungkin, bukan tidak mungkin. Tapi tidak bisa kita kerjakan sewaktu-waktu, semena-mena. Setiap orang walaupun punya iman yang besar, tidak semena-mena bisa memindahkan. Tetapi yang pasti memindahkan dari orang yang sakit hati, orang yang kecewa, orang yang egois. Menjadi orang yang berbeda. Pelayanan-pelayanan lah, cukup pelayanannya. Ya segini aja. Berubah, bukan begini aja. Allah itu Maha Hadir, Maha Kuasa. Dia bisa lakukan perkara yang besar. Amin. Pindahkan imanmu yang biasa-biasa menjadi orang yang bersama dengan Tuhan. Melakukan perkara yang besar. Jadi bukan bicara benda yang dipindahkan. Bukan bicara tentang sesuatu pohon, sesuatu materi yang dipindahkan. Tapi memindahkan posisi kita. Mungkin saudara berkata, wah aku hari ini semangat sama Tuhan cinta. Besok mungkin ada sesuatu. Pusing dengan Pak Fengki, pusing dengan ini. Gitu aja modelnya. Percuma lah. Berubah, bukan percuma. Apakah aku bisa lebih baik dari dia?
Kalau aku menganggap dia, percuma. Aku harus lebih baik dari dia. Amin. Jangan menuntut orang lebih baik. Tapi engkau harus lebih baik dari orang yang kau celah. Gitu. Saya mau lihat satu orang. Mungkin pendeta atau siapa. Pendeta itu kok gitu aja. Khotbah begitu. Berubah. Aku harus lebih baik dari dia. Amin. Bukan mencela, menuntut orang itu lebih baik. Tapi memindahkan posisi kita. Makanya perlu belajar dari posisi kita. Penting itu kalau kita nggak ada posisinya nggak bagus. Makanya poin pertama, iman ruang Maha Kudus. Iman ruang Maha Kudus. Itu bisa memindahkan posisi kita dari pelataran ke tempat ruang Maha Kudus. Dari pelayanan di mimbar menjadi pelayanan di ruang Maha Kudus. Dari pelayanan orang yang menontonkan, shalom saudara, haleluya. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Berubah. Menjadi orang yang membawa orang bukan ke materi. Tetapi membawa orang kepada Tuhan. Ke ruang Maha Kudus. Amin. Itu penting. Apakah kita ini selama di gereja, pelayanan, membawa orang kepada kita, kepada konsep kita, atau kepada pandangan kita, atau kepada Tuhan. Saudara, kita harus bisa memindahkan orang itu, bukan kepada alam pikiran kita, kepada jalan-jalan Tuhan. Banyak orang gereja, pendeta dimanapun juga, yang mungkin saya juga bisa seperti itu. Memindahkan orang di alam pikiran saya, menurut pandangan saya. Harus memindahkan orang itu di dalam masuk ke ruang Maha Kudus untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya iman itu harus teguh. Kalau nggak teguh bagaimana? Dan dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menelan engkau. Lawan dengan iman teguh, bukan menyerah. Ada satu sikap merubah posisi. Aku sepelayanan diserang. Kurang apa aku Tuhan? Sudah 15, 20, 30 tahun pelayanan. Kok seperti ini? Lawan! Bukan menggerutu. Amin. Jadi itu posisinya dirubah terus. Tapi jangan posisi, aku sudah pelayanan dengan Tuhan. Besok aku gak pelayanan itu. Bukan mengubah posisi. Itu menjatuhkan diri kita. Itu kita akan alami seperti itu sampai mati. Sampai mati kita akan alami Bapak Ibu. Biar saudara mengerti firman ayat. Saya ketemu teman lama. Lama gak ketemu. Hampir 25 tahun. Hafal ayat. Kalau ketemu saya bahasa Inggris. Ayat ini. Dianggap orang-orang memuji dia karena konkordansi hidup. Tapi saya tahu wataknya. Saya tahu karakternya. Saya tahu hidupnya. Begitu dengar khotbah dia tidur. Itu betul. Tetapi ketika dia dengar ada sesuatu yang bagus, dia lihat, dia catat. Besok dia bilang apa? Salam saudara. Saya berdapatkan hikmat. Mungkin karena dia tidur. Waktu dia dapat bagus, lalu dia catat, dia pikir dia yang dapat. Nah ini orang seperti ini. Tapi saya nggak katakan dia jelek lah. Tapi gayanya seperti itu, saya pikir kita harus hati-hati. Jangan memposisikan diri kita menjadi orang yang sok tahu. Tapi menjadikan posisi kita lebih mengenal Tuhan. Daripada sok tahu firman Allah, lebih baik lakukan firman Allah. Kemudian ada beberapa teman saya juga pendeta. Banyak duduk-duduk sama saya, itu 2 minggu lalu. Duduk-duduk. Terus berkata begini, saya itu nyelam. Wah, tempatnya di tempat empat di Indonesia yang terindah. Jadi saya di sini pelayanan Pak, tapi setelah itu menyelam. Setelah menyelam 2 hari sama istri saya sama teman-teman. Saya istirahat 1 hari, besok khotbah, lusa pulang. Tapi kalau habis nyelam saya tidak bisa langsung pulang. Karena tekanan air di bawah itu, kita nggak boleh naik pesawat langsung nunggu 1 hari. Saya diajarin saudara.
Juga sama dengan kita, kalau kita sudah menenggelamkan diri kepada Tuhan, jangan saudara meninggalkan Tuhan. Saya banyak ngomong sama dia, oh gitu, tempat itu indah-indah. Bagus. Saya tanya sama teman saya yang lainnya. Kamu percaya enggak tempat itu bagus? Oh percaya. Sungguh-sungguh. Pernah nyelam enggak? Enggak pernah. Itu namanya iman. Nggak pernah nyelam, tapi kamu tahu tempat itu indah. Sehingga kamu ngomong tempat itu indah, tapi kamu nggak pernah nyelam. Mungkin nggak usah nyelam, nggak apa-apa. Nggak bisa nyelam, nggak apa-apa. Namun hargai keindahan itu. Kita mungkin juga bukan pendeta, tapi hargai firman dan iman yang ada pada dirimu, yang tertanam. Kau harus menghargai. Walaupun aku belum ke surga, aku yakin surga itu indah, surga itu kudus. Bagaimana aku di dunia mau kotor, bagaimana di dunia aku mau berdosa, bagaimana pikiranku jahat, padahal surga aku tidak membawa apa-apa. Terus gak bawa apa-apa, bawa apa? Bawa apa saudara? Yang saudara bawa apa? Imanmu yang suci itu. Itu yang gandol terus sama kita. Dan wariskan iman yang suci itu kepada anak-anakmu. Jadi janganlah kita main-main, posisi kita harus dirubah. Amin. Bukan kursi sini pindah kursi sana, itu bukan masalah itu. Bukan soal itu. Bukan dari orang yang memedia menjadi orang, bukan seperti itu. Posisi rohani imanmu yang gitu-gitu saja harus berubah menjadi yang bagus. Dari orang yang sakit hati menjadi orang yang besar hati. Dari orang yang pikirannya buruk, mau mengundurkan diri, mau pensiun, mau senang-senang di duniawi, berubah untuk menikmati Tuhan. Saya juga sama, saya punya keinginan, saya belum pulang hampir 1 bulan ini. Belum pulang. Mungkin sampai besok tanggal 4 di Jakarta belum pulang. Sampai tanggal 7, enggak tahu tanggal 8. Kadang-kadang waduh, Singapura enak duduk-duduk. Mau duduk-duduk, enggak bisa. Hati saya kepingin duduk-duduk di sana. Tapi saya pindahkan posisi itu. Jenuh lihat kamar sendirian. Bayangin pelayanan. Makan terus duduk lagi sendiri, kerja. Istri anak di sana gimana? Tapi saya posisi pindahkan. Aku bersama dengan Tuhan. Aku harus sungguh-sungguh cari firman Allah. Ini kesempatanku sendirian. Aku harus menikmati dengan Tuhan. Aku harus menikmati waktuku sendirian. Untuk mendekat mencari firman Allah. Dirubah posisinya. Jangan terus, gak enak. Anak istri Pak Fengki. Tuhan tak pulang dulu lah. Masa 1 bulan gak pulang. Apa posisi kita? Saudara, nikmati Tuhan. Kalau waktunya pulang ya pulang. Itu. Jadi lawan iman dengan iman yang teguh. Siapapun kita pasti kita diserang iblis. Kenapa? Karena di dunia ada rasa-rasa itu semua. Putus asa ada. Macam-macam. Loh itu mesti dilawan. Saya serang kali. Percuma kamu pelayanan, lihat orang-orangmu. Gak proaktif lah, inilah, itulah setan ngomong. Saya selalu bicara. Aku harus maju terus. Mesti pindahkan posisi. Kita adalah penggerak. Yang digerakkan oleh Tuhan. Dan kita tidak boleh berhenti. Terus bergerak. Yudas pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Harus pindah ke posisi. Yaitu. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman ini sekarang. Akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah
Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini sampai di sini dulu. Tadi saya ketemu sama satu pendeta. Pagi-pagi sebelum saya mendarat di Surabaya. Masih di kota itu. Pendeta itu bilang begini sama saya. Saya kenal Pak, satu pendeta terkenal tapi masih muda Pak. Oh iya. Dulu dia tinggal di rumah saya bawa pelayanan semuanya. Tapi sekarang ketemu aja dia enggak nyapa. Ya saya enggak apa-apa. Tapi kenapa? Saya tahu dia sejak muda itu orangnya aktif tapi ya pelayanan biasa-biasa. Tapi aktif maksudnya ada ambisinya. Enggak tahu bagaimana katanya. Waktu saya pergi ke satu gereja, saat itu dia tidak mau ketemu saya. Karena di gereja itulah dia dulu pernah bertumbuh. Setelah dia bertumbuh, ya masih bisa pelayanan, maksudnya bukan hebat lah. Kan masih muda kan. Dia memecah gereja itu. Gitu. Karena dia merasa bisa, ayo keluar, bawa keluar. Terus dia bawa. Ya mau diapain? Kedua, dia pindah ke satu tempat. Ternyata ada masalah lagi, perpecahan. Dan ini ke tempat lain. Ada perpecahan. Karena khotbahnya dia. Membuat orang jadi kok dibingungkan. Tidak mengarah ke satu Tuhan. Mengarah kepada prinsip-prinsip manusia. Mama kalau kita ngomong gereja. Gereja ini harusnya megah mama gitu. Atau gereja ini kurang doa. Gereja ini harus ini gitu. Dia tidak pernah bicara tentang membawa diri kepada Tuhan. Gitu. Sehingga banyak terjadi di gereja mama kalau khotbah begini. Nanti dia bisa ngomong sesuatu yang ritual. Terus oh ya betul juga. Dia goreng itu, digoreng. Akhirnya orang ikut dia lah. Oh gereja ini kurang puasa. Nanti ikut. Tapi tidak pernah mengajar untuk orang mencari hidup berjumpa dengan Tuhan. Dan inilah muncul roh pemecah. Dan saya melihat itu dari awal bahaya. Makanya kalau kita punya prinsip-prinsip kita. Tidak membawa diri kita kepada Tuhan. Cuma prinsip kita akan selalu menjadi pengacau. Membuat orang jadi bingung, jadi ragu-ragu. Bawalah orang ke satu titik. Entah melalui doa, entah mau puasa, entah pujian, entah PA. Harus satu titik. Yaitu masuk ke ruang Maha Kudus. Amin. Terus kita lihat terus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Bangunlah dirimu sendiri. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Bukan iman biasa. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah imanmu yang paling suci. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Iman yang paling suci. Apa itu kira-kira? Iman saudara itu mungkin ada di luar kemah suci. Cuma percaya Tuhan, memandang Tuhan, oh ya aku percaya. Tapi tidak mau aktif, tidak mau terlibat di dalamnya. Tidak mau menjadi bagian dari rumah Tuhan yang disusun rapi. Cuma datang, oh ya sudah masalah ditinggal, sedang ya biasa. Tidak mau menjadi bagian batu yang tersusun. Kalau gereja itu berdiri, kalau gereja itu misi, kalau gereja itu bergerak, kalau gereja itu ada masalah, dia harus ikut di dalamnya. Itu di luar. Tetapi ada 3 tahap. Kalau di luar gak usah diomong. 3 tahap. Kebanyakan kita masuk di 3 tahap ini. Kita bukan di luar. Di luar itu orang entertain. Kemakmuran. Tapi kalau 3 tahap ini masih oke lah. Tahap pertama. Jangan engkau tambatkan imanmu kepada pelataran. Pelataran. Apa itu? Yaitu tentang pelataran itu ada baptisan, ya, ritual, ada korban. Jangan tambatkan imanmu kepada pelataran rumah Tuhan.
Hanya mujizat, doa, rame-rame. Banyak orang seperti itu. Makanya tadi saya katakan, ini kurang doa, ini kurang puasa, ini kurang pujian, ini kurang musik, ini kurang ini. Waduh, bikin pecah belah. Naik ke peringkat 2. Masih jangan, tapi masih boleh lah. Saya katakan jangan aja dulu. Jangan tambatkan imanmu di ruang kudus. Loh, kok nggak boleh Pak? Di ruang kudus itu pelayanan. Jangan imanmu kamu tambahkan cuma pelayanan. Oh pelayanan, dilihat orang sibuk pelayanan. Oh bagus. Jangan. Terus tambahkan imanmu di ruang Maha Kudus. Katakan amin dulu. Jadi mau ritualnya hebat gak hebat. Mau pelayanan gak pelayanan. Mau punya jabatan gak punya jabatan. Mau diberkati atau tidak. Saya ingin dekat dengan Tuhan. Amin. Itu. Jangan cuma aku mau dekat Pak Pendeta. Ketemu Pak Pendeta itu bukan salah. Tapi banyak hal-hal aneh-aneh muncul. Ya. Karena pendeta itu manusia. Dia bisa mengeluh. Bisa juga macam-macam. Bisa juga baik. Cobalah saudara. Mendekatlah kepada Tuhan. Kalau mendekat kepada Tuhan, kira-kira kita yang aneh-aneh. Betul saudara. Betul. Jadi cobalah mendekat kepada Tuhan. Itu paling benar. Jadi iman saya, tidak saya gantungkan dengan hikmat manusia. Tidak pernah saya gantungkan dengan mujizat berkat ritual agama. Itu karena itu ada. Iman saya tidak pernah saya gantungkan dengan berapa banyak saya pelayanan. Berapa banyak karunia saya tidak. Iman saya selalu saya tambahkan di ruang Maha Kudus. Apakah saya ibadah? Apakah saya melayani? Bisa dekat dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau pelayanan saya tidak bisa dekat dengan Tuhan, ngapain saya pelayanan? Berarti pelayanan itu seremonial. Kalau saya di gereja, gak dekat dengan Tuhan, cuma senang-senang, gak mau menjadi bagian dari gereja itu. Waktu susah diam saja, waktu diberkati senang. Gitu. Jadi penonton harus menjadi bagian dari gereja itu. Itu baru tambahkan imanmu kepada ruang Maha Kudus. Makanya dikatakan, itu tadi temanya iman mengenal Tuhan dengan benar. Poin pertama, iman ruang Maha Kudus, bukan iman pelayanan. Oh saya gak pelayanan Pak, karena saya sudah sekarang ya gak pelayanan, jadi saya mau mundur aja deh. Loh, kamu kenapa mundur? Ya cari tempat lain aja. Loh, wah saya di gereja ini karena kurang ini kurang itu, saya mundur aja. Loh, gimana? Kenapa? Karena kau tambahkan di sana. Gereja ini mengajar saudara apa? Kalau mengajar untuk dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, ya itu larinya. Itu larinya. Mau bentuknya apa ya kita perbaiki, tapi larinya ke situ. Satu ayat lagi. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus ada di mana? Di ruang Maha Kudus. Kenapa? Tirai itu sudah terbelah jadi 2. Tuhan tidak pernah ada di bait Allah untuk menjadi imam selama-lamanya di situ. Karena dia ditolak di bait Allah di situ. Tapi ada bait Allah yang kekal. Yaitu dia merobek tirai bait suci. Dia masuk ke ruang Maha Kudus. Di situ ada tempat penutup pendamaian. Dijaga 2 kerub. Apa itu menunjukkannya? Jalan ke surga ditutup oleh 2 kerub dengan pedang bernyala-nyala. Tutup pendamaian di ruang Maha Kudus. Apa itu tutup pendamaian? Yesus itulah yang merobek di situ, membuka jalan ke surga, mendamaikan kita dengan Allah. Bukan hanya kita berdosa menjadi tidak berdosa,
Tapi waktu kita didamaikan, kita menjadi sahabat Allah. Amin. Bukan menjadi orang yang percaya buang itu semuanya dulu. Nah gitu kita akan gak maju-maju namanya. Terus ayatnya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tidak ada lagi. Hal yang kedua, perintahnya dan pengenalan akan Tuhan. Perintahnya dan pengenalan akan Tuhan. Semua yang disampaikan adalah perintah. Saya mau menjadi sahabat Tuhan Pak Fengki kalau gitu, oke. Engkau adalah sahabatku. Jika engkau melakukan semua perintah-perintahku. Yohanes 15. Jadi bukan mendengar firman, perintah, komando yang harus kita lakukan. Amin. Kasih musuhmu, ya harus kasih. Berkati orang yang mengutuk kamu, ya berkati. Doakan orang yang menjanji kamu, doakan. Walaupun gak sepenuh hati karena kita manusia biasa. Jadilah pendamai semua. Beritakanlah Injil, pergilah ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Carilah kerajaan surga kepada maka semua ditambahkan kepadamu. Begitu banyak perintahnya. Lakukan perintah itu menjadi sahabat Tuhan. Makanya untuk hidup mengenal Tuhan itu, ya harus baca firman dan bergaul dengan Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku, berarti itu orang percaya, tapi cuma percaya tapi tidak mengenal Allah dengan benar. Salah satu tadi saya kasih contoh, Allah mah hadir. Hadir gak? Hadir Pak. Itu kan teorimu, doktrinmu, percayamu. Tapi kelakuanmu ada gak menghadirkan dia, menghargai, menghormati. Oh saya sekarang menghormati Pak. Isa gak masuk ke ruang Maha Kudus. Karena Allahmu itu Maha Kudus. Amin. Dia gak mau ke tempat-tempat hatimu busuk, gak mau. Bisa enggak gitu loh. Itu contohnya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wih, ngeri. Karena kamu melupakan. Menolak pengenalan akan Allah. Maka Tuhan menolak kita jadi imam. Karena kita tidak mau kenal Allah. Cuman ya ikut-ikut rame-rame aja. Ikut suara terbanyak. Betul saudara. Jadi situlah makanya dikatakan. Karena kita menolak. Karena kau tidak mau mencari pengajaran dari Tuhan. Maka aku juga melupakan anak-anakmu. Anak-anak kita itu jangan diwarisi. Nah, Papa sudah 20 tahun punya hotel. Punya rumah, ambil. Itu bagus. Tapi warisi iman. Iman yang paling suci. Amin. Nah apapun yang terjadi. Tetap cinta Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu susah harus lebih sungguh-sungguh. Waktu sangat susah lebih sungguh-sungguh. Diberkati tambah sungguh-sungguh. Susah lebih sungguh-sungguh. Tambah hari pokoknya tambah sungguh-sungguh. Kita tidak boleh kata sungguh-sungguh itu kalah dengan kondisi. Itu posisi. Posisi apapun harus dirubah menjadi lebih sungguh-sungguh. 2 Petrus pasal 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Apa itu? Tambailah imanmu. Berusahalah untuk menambah imanmu. Haruslah engkau sungguh-sungguh menambah imanmu. Dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesalehan.
kasih. Jikalau itu ada padamu secara berlimpah-limpah. Jadi bukan cuma ada, berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hendaklah kamu sungguh-sungguh berusaha. Hendaklah kamu berusaha sungguh-sungguh. Hendaklah berusaha sungguh-sungguh. Ada 3. Hendaklah itu satu keharusan. Untuk menambah imanmu. Supaya menjadi imanmu paling suci. Jangan sama anak itu harus betul-betul memenahi. Jangan ngomong sama anak, aduh. Papa di gereja ini so capek nak. Besok kalau kamu gereja biasa-biasa aja. Jangan. Amin. Posisinya dirubah. Gitu loh. Pak capek, ya biasa capek. Gimana? Ya memang ikut Tuhan capek. Memang kita harus lebih sungguh-sungguh. Itu dirubah posisi omongan kita itu. Supaya tidak sampai menjadi negatif. Hati-hati ibu bapak. Gara-gara cuma uang sedikit, gaji sedikit, pekerjaan sedikit. Sudah gak usah ke gereja dulu gak apa-apa. Yang penting kamu dapat gajian lebih banyak dikit. Gimana caranya seperti itu? Mewarisi iman. Ya karena orang tuanya tidak memberi contoh. 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kenal melimpah ruah. Tolong gambarnya dikeluarkan kitab kehidupannya. Ini sudah sekian kali. Ada 10 kalimat dalam kitab kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk saya boleh melihatnya. Dan itulah yang mengubah posisi saya. Sehingga saya bukan menjadi orang percaya yang merasa tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi saya harus memenuhi 9 kalimat itu. Selain nama saya ada 9 kalimat. Dengan nama saya jadi 10. Saudara percaya nggak percaya itu urusan saudara. Tetapi yang penting saya harus bersaksi dengan benar. Karena banyak orang-orang yang suka berbohong di mimbar. Ya, umumlah seperti itu. Bukan di sini, maksudnya banyak di media-media. Nah, tolong kitab yang ada di langit itu. Nah, akhirnya saya melihat kitab ini, saya nggak cerita dari awalnya. Tetapi saudara lihat ada 10 bintang. Maksudnya itu nggak ada bintangnya, maksudnya mewakili kalimat. Nah, salah satu dari 9 itu, roh pengenalan akan Allah. Roh pengenalan akan Allah. Itulah. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan pernah menaruh iman kita kepada tempat ruang Maha Kudus. Kita tidak pernah membangun iman kita yang paling suci. Kita tidak pernah memindahkan posisi kita dari kecewa menjadi orang bersuka cita. Dari orang jenuh menjadi orang yang rindu pada Tuhan. Itu. Saya cuma lihat itu. Ini ada 9-10 materi. Saya baru khotbahkan di sini mungkin 3 atau 4. Ini baru pengenalan akan Allah. Ini mungkin butuh waktu 2 minggu. Oh kalau di sini mungkin butuh 5 kali khotbah. Ya minimal saya harus. Kemarin saya khotbahkan di satu tempat. Ini yang kedua. Jadi mudah-mudahan saya punya waktu untuk menceritakan pengenalan Allah itu terus berlanjut. Dari sampai mengisi tabung, iman kita penuh dengan minyak. Akhirnya kita mengenal Allah, menaruhkan iman tempat paling suci, ruang Maha Kudus. Terus kita jalan terus. Kenapa? Karena satu ayat yang terakhir. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu ada dalam 10 kalimat itu. Yang ada dalam kitab kehidupan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal Tuhan. Oh kenal Tuhan Pak. Juru selamat pembuat mujizat.
kenali Tuhan itu, Dia itu Maha Kudus. Amin. Kalau engkau mau bersahabat dengan Dia, minimal cintai kekudusan. Wah, enggak mau sembah kekudusan. Ya itu terserah. Kalau gitu ganti aja Alkitabnya. Gitu loh. Sebut Allah Maha Kudus. Kita nyanyikan itu masa kita enggak percaya. Kita baca itu masa kita enggak percaya. Mengenal Allah yang Maha Kudus. Pengenalan akan Allah yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengertilah. Suami istri, anak orang tua. Kadang-kadang suami atau istri anak berkata, atau suami ngomong atau istri ngomong, "Pak, mengertilah keadaan kita." Bukan tahu, mengertilah. Itu perlu ada pengertian. Di gereja ini harus ada satu pengertian. Kesatuan iman. Untuk iman yang paling suci. Menjadi bagian dalam ruang Maha Kudus. Supaya semuanya berlomba-lomba. Menjadi mencintai Tuhan yang Maha Kudus. Mengenal Allah yang Maha Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati segala sabdamu untuk kami mencapai kesempurnaan. Iman yang paling suci, kesatuan iman kami. Supaya kami Tuhan mempunyai iman yang besar. Untuk memindahkan posisi kami dari yang menjadi kuat. Dari putus asa penuh pengharapan. Dari orang yang pasif apatis menjadi orang proaktif. Menjadi orang yang gak mau tahu. Menjadi orang yang mau ikut menanggung. Menjadi bagian penderitaan bersama dengan Tuhan. Dari orang yang tidak mau tahu, tidak mau repot. Menjadi orang yang mau mengambil bagian melayani Tuhan. Orang yang putus asa. Apapun juga hari ini. Kami akan berubah. Dari orang yang asal pelayanan, asal ibadah. Menjadi orang yang sungguh-sungguh. Apapun juga Tuhan. Dari orang yang mengambil keputusan salah. Menjadi kembali kepada jalan yang benar. Tuhan, dan itu mungkin. Dan itu bukan 1.000.000. Belum tentu satu untuk memindahkan pohon. Pasti itu pun bisa terjadi Tuhan. Tapi belum tentu 1.000.000 orang. Doa satu orang bisa. Tetapi 1.000.000 orang. Punya iman yang besar. Dia pasti bisa memindahkan posisinya. 1.000.000 itu semuanya. Karena iman itu untuk diri kita mengubah. Lebih mendekat kepada Tuhan. 1 titik. Mendekat kepada Tuhan. Sehingga iman kami bukan di luar. Untuk penonton. Bukan cuma ritual-ritual yang membuat pemecah belah. Dengan berbagai macam perbedaan. Bukan iman kami dalam pelayanan yang menjadi sesuatu kesibukan, penampilan. Tapi iman kami masuk di ruang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati umatmu di tempat ini. Supaya mereka menjadi pemain-pemain yang militan, proaktif, membangun rumah Tuhan, memberikan dirinya, apapun juga. Untuk merubah posisi menjadi orang yang bekerja sama menjadi sahabat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang ingin mendengarkan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang teramat baik, yang penuh kasih karunia kepada setiap kami, yang memberikan damai, kebahagiaan kepada setiap kami. Dan inilah ibadah kami Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan ucapan syukur kami yang berlimpah, kami boleh mendengar pengenalan akan Tuhan melalui firman-Mu.
Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami mau terima berkat Tuhan. Kami teringat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BS yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Demikian kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang terkasih, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, mengisapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Chinese